Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Nggak diborgol, tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Kalau standarnya Pak Sigit orang seperti ini pastilah akan dikenakan tindakan yang tegas, baik dalam konteks kedinasan maupun dalam konteks hukum yang kebetulan berkegiatan di sini. Jadi kejadian yang sangat memprihatinkan tersebut adalah tewasnya ya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ya yang disebutkan ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan Sumatera Barat ya. Kami tentu pertama menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas wafatnya Kasat Reskrim, semoga yang almarhum mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Ya. Ada ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini ya membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya ya. Lalu kami juga mendapatkan video, nanti diputar ya, dikasih kawan-kawan. Kami juga menyayangkan ya standar yang diterapkan oleh Propam setempat. Kami lihat seorang yang jelas-jelas tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa maupun ketika ada di ruangan, bahkan berjalan seolah-olah didampingi seperti halnya pejabat kepolisian. Nah, ini harus dievaluasi ya. Propamnya juga dievaluasi yang di situ. Ya, harusnya kan diborgol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrim. Karena itu ya, kami Komisi 3 DPR RI merencanakan hari Senin kami akan melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Barat ya. Apabila memungkinkan kami pengen ke lokasinya. Kalau saya cek tadi di Google jaraknya sekitar 100 km dari kota Padang ya, 2,5 jam mungkin bisa ditempuh. Dan berikutnya kami akan memanggil ya Kapolres, Kapolda dan Kadif Propam Mabes Polri ya, agar kasus-kasus seperti ini benar-benar bisa diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Mungkin itu dari saya sementara. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, Bos. Ya, hari Senin. Ya, jadi mekanismenya hari ini kami sedang mendata kepada para kapoksi dari masing-masing poksi siapa saja yang akan berangkat. Tapi hari Senin kami rencanakan kami akan ke sana. Ya. Ya, kami belum berkomunikasi secara resmi, tapi tadi pagi saya minta kepada Wakil Ketua Komisi 3 Pak Rano untuk berkomunikasi dengan pihak Mabes ya untuk memastikan kasus ini diusut secara tuntas. Ya, ini dalam proses kita akan hubungi. Yang jelaskan supaya clear, jelas kami mendapatkan informasi yang lengkap, detail dan jelas. Kami nggak bisa hanya melalui sambungan telepon. Kami harus berkunjung ke sana. Ya, Bro. Ya, kami akan ke lokasi, kami akan menanyakan saksi-saksinya, termasuk keluarga korban.
Oke, guys, yuk, Dari bos. tiga, apakah ada evaluasi kepada para polisi-polisi ini, karena kita lihat mereka megang senjata tapi nampaknya si polisi mereka itu masih belum bisa menguasai emosi atau Ya, itu termasuk salah satu dari materi yang akan menjadi bahan rapat kami ketika kami memanggil Kadif Propam pekan depan. Akan kami panggil secara khusus Kadif Propam untuk sama-sama mengevaluasi bagaimana penggunaan senjata, termasuk bukan hanya penggunaan senjata, termasuk mendeteksi anggota-anggota tersebut bermain-main dengan tambang ilegal, gitu ya. Ya itu dia, kita kan baru makanya kita mau ke sana, bos, ya. Ya belum, makanya mau ke sana, ya. Ya bisa jadi panja ya. Tapi yang jelas kita panggil dulu Kadif Propam ya minggu depan. Boleh juga tuh usul tuh masukin materi panja ya. Iya makanya ente usul kita tampung, bos. Ini kejadian baru tadi pagi gitu loh, ya. Oke? Bos, yuk, thank you. Karena ente usul kami langsung masukkan. Yuk. Putar videonya. Nah ini nih. Ya. Nah ini nih. Kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi, dan yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang loh. Nah, tunggu setting kamera. Udah siap? Tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Iya tuh. Ya dari video yang kami dapat di WA grup komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya? Merokok itu tangannya gimana? Ya. Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Oke. Yang di WA lagi Bu, kamu? Di grup komisi 3 ada nggak foto video? Oh sama ya. Sedikit lagi saya ngomong nih biar nggak salah kutip ini. Dikit lagi teman-teman ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke guys, yuk, thank you ya. Nah ini sekalian nih yang mau doorstop daripada gue dikejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada mau nanya apa aja coba kalau jawaban ini.
Yang mana tuh? Heeh. AKP Pak. AKP, Ajun Komisaris Polisi. Ya mungkin saja, itu dia. Makanya siapapun sebetulnya kalau namanya tersangka kan ya, ya harus, ini apalagi pembunuhan ya, harusnya diborgol gitu loh. Ini bagian jadi apa ya Pak Habib Rizin? Ini kan terlihat seolah-olah seperti ada kayak tidak sesuai dalam proses pemeriksaan ini. Apakah juga akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan tindakan-tindakan propam ini Pak? Prosesnya ini Pak? Iyalah, makanya kan kita akan ke sana dan kita akan panggil semua, termasuk ya kan kita mau bicara detail kasus ini, nggak hanya kasus ini jadinya nanti kan, kasus-kasus bagaimana supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Satu soal evaluasi penggunaan senjata, ya, psikologisnya bagaimana, kontrolnya seperti apa, apakah ada semacam medical check up kejiwaannya ya yang rutin, kan itu harus rutin bos. Bisa saja tahun ini dia sehat, tahun depan sudah agak stres ya kan, tidak layak lagi memegang senjata. Yang kedua terkait latar belakang dispute ini apa, katanya kan dia nggak suka gara-gara si Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal gitu loh. Ya motifnya kan begitu. Nah berarti kan dia membackingi tambang ilegal. Nah penanganan propam, pemantauannya oleh propam seperti apa nih oknum-oknum begini bermain ya. Iyalah, itu yang saya baru sampaikan tadi bos. Waduh, ini sorry ya, saya mulainya terlalu awal tadi. Nggak apa-apa deh, nih teman-teman yang telat ada beberapa gue lihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya teman-teman ya, tipuan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya didampingi rekan-rekan fraksi kehormatan, fraksi mahasiswa ya, yang berkegiatan di DPR dari berbagai kampus seluruh Indonesia. Ya, kami ingin merespon terjadinya peristiwa yang amat memprihatinkan ya, itu tewasnya Kasat Reskrim Polres Solo Selatan di Sumatera Barat yang disebut ditembak oleh Kabak Ops. Jadi oknum polisi menembak rekannya hingga tewas. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas wafatnya almarhum, dan kami doakan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap pelaku kami ingin hukum ditegakkan ya, agar ditindak tegas, dimintai pertanggungjawaban hukum baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan ya. Ada dua masalah hukum di sini kami, adalah yang pertama kasus penembakannya sendiri. Jelas-jelas itu saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana ya, karena dia menggunakan pistol menembak ya, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Selain itu latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak orang ini marah ya. Nah ini juga harus diusut tuntas. Dua hal, karena itu kami Komisi 3 DPR RI hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat ya. Nanti beberapa anggota yang akan ke sana, saya kemungkinan akan memimpin langsung ya. Atau setidaknya nanti ada Pak Rano Alfat yang memimpin ke sana. Lalu kami hari Kamis setelah pilkada ya, kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solo Selatan, dan Kadif Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini
Ya memang masih spesifik masalah ini, tapi karena ada Pak Kadif Propam kami juga pengen tahu bagaimana pemantauan ya kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical check up-nya ya dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun atau seperti apa? Ya karena ini jangan sampai terulang lagi. Kami yakin dan percaya Bapak Kapolri kita ya tidak akan menoleransi ya memberi toleransi terhadap pelaku seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit orang seperti ini pastilah akan dikenakan tindakan yang tegas baik dalam konteks kedinasan maupun dalam konteks hukum. Jadi insya Allah masalah ini, fenomena oknum ini bisa selesai, tapi masalah latar belakangnya juga kami harapkan bisa segera selesai. Nah, ada yang kami pertanyakan dan sesalkan dari video yang kami dapat. Pagi tadi kami dapat dari WAG WhatsApp Group Komisi 3 ya, ada video bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa mungkin menuju satu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar nanti teman-teman lihat ya. Nah, saya kasih dia berjalan tanpa dikawal tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Kapolda pasti dia membawa, dipastikan dan kita minta untuk menghadirkan juga ya PJU terkait ya, PJU terkait yaitu Kabid Propam pasti dibawa ya, kita akan minta dibawa ya oleh Kapoldanya. Oke ya teman-teman ya, makasih ya. Teman ada yang nanya lain? Ya silakan. Boleh. Boleh. Yes. Ya teman-teman minta tolong tolong dicermati proses yang berlaku kemarin sejak awal, sejak minggu lalu kan, ingat hari Jumat kayak begini saya konvers di sini ya, kita mengundang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan ya, karena kami akan menggelar proses fit and proper secara terbuka dan transparan dengan beberapa hal yang merupakan evaluasi dari proses-proses sebelumnya. Kalau sebelumnya terlihat terkesan terburu-buru, satu orang hanya fit and proper 1 jam, kemarin kami kasih kesempatan 1,5 jam ya, 50% lebih lama daripada yang sebelumnya. Dan teman-teman semua mengelaborasi, kalau selama 4 hari itu dari pagi sampai malam kawan-kawan lihat ya, semua anggota bukan hanya perwakilan partai, perwakilan Voksi menanyakan ya, menginterview ya, mengkritik, memberikan pertanyaan-pertanyaan menohok kepada para calon ya. Dan pada akhirnya ketika pemilihan kita tidak menggunakan mekanisme musyawarah paket, enggak, kita serahkan kepada anggota per individu untuk memilih masing-masing. Maka ketika dipilih oleh masing-masing individu, one man one vote kemarin itu kan,
anggota Komisi 3, hasilnya ya seperti itu. Jadi kalau Anda tanyakan saya kepada Ketua Komisi 3, ya, saya nggak akan bisa menjawab. Isi kepala orang kan beda-beda, ya. Saya nggak bisa ini mewakili kawan-kawan saya, karena kan ketua kalau di DPR ini kan hanya pengatur lalu lintas pembicaraan, ya, lalu lintas pembicaraan dalam rapat. Jadi saya ini sama kedudukannya dengan rekan-rekan anggota Komisi 3. Dan proses kemarin kan pemilihannya berlangsung tertutup. Saya dengan rekan partai saya saja mungkin bisa berbeda, ya. Tapi ketika diakumulasi ya seperti itulah hasilnya. Karena masih ada beda pandangan dari beberapa kalangan, terutama dari aktivis dan pakar hukum soal hasil yang kemarin itu, Bang. Jadi apa yang diharapkan oleh Komisi 3 DPR dengan para pimpinan-pimpinan baru KPK berikutnya ini agar yang pandangan-pandangan skeptis itu bisa terbangun? Ya, saya memberikan kesempatan yang amat luas kan. Ada nggak teman-teman itu hadir kemarin? Kan hampir dari pagi sampai malam, ada nggak hadir ke sini? Karena sudah kita kasih kesempatan, sampaikan aspirasi kalian, bisa tertulis, bisa hadir langsung, gitu kan? Yang datang ke sini kan ini teman-teman mahasiswa ini, ya, teman-teman kasih pertanyaan, kita tanyain, gitu kan? Kasih ini kita tanyain, nah mereka nggak datang kok, gitu kan? Ya jadi nggak bisa kami, ya, mengakomodir keinginan semua orang, gitu loh. Prosesnya telat kalau sekarang baru menyampaikan, sudah kami pilih kok. Kemarin waktu kami buka nggak ada kok yang minta RDPU memberikan ini, nggak ada sama sekali, kami cek tidak ada. Ya inilah hasilnya. Jadi prosesnya itu sudah berlangsung secara sangat transparan, dan kita sangat mengakomodir aspirasi publik, gitu loh. Kalau masih memang belum puas ya bagaimana, itulah adanya, gitu loh. What can I say, gitu loh. Ya. Oke ya teman-teman, ada lagi, yuk. Yes. Enggak, waktu kemarin kan 48, ya. Iya, karena ada partai-partai yang sebelum pemilihan memang tidak memasukkan kuota maksimal, kan dari paling maksimal kan di semua komisi itu 48. Jadi begitu dia masih ada cadangan 1 kursi, ya. Sebelum rapatnya, begitu mau rapat RDPU memang dia berhak memenuhi kuotanya. Jadi menjadi sebagaimana kemarin. Iya, hadir semua. Yang nggak hadir di BKO kan, anggota yang tadi di BKO berarti kan hadir semua. Udah ya teman-teman ya, yuk kasih ya.